Kita akan membicarakan tentang sabar ya. Kita mulai dulu dengan membacakan Fatihah kalau gitu ya. Kita bacakan surat Fatihah untuk muallif, pengarang Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Wa ila hadhihi niyya wa kulli ni'matin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, 'adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dan berjumpa tatap maya ke dalam bab membahas tentang kesabaran. Allah Ta'ala berfirman sebagai peneguhan kepada hati kita di dalam pokok landasan akidah umat Islam, pegangan umat Islam yang pertama yaitu kitab suci Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyapa orang yang beriman loh ya. Allah itu menyapa orang-orang yang beriman. Bukan dengan sapaan ya ayuhan nas. Karena dalam Al-Quran ada sapaan yang lain. Wahai manusia. Tapi ini lebih spesifik. Allah menyapa orang-orang yang beriman. Tentang apa? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Allah menekankan kepada orang-orang yang beriman itu tentang apa? Bersabarlah kamu sekalian dan teguhkanlah kesabaran itu. Jadi dua kali ya. Orang-orang beriman itu ditekankan untuk peduli dengan yang namanya kesabaran dan untuk meneguhkan kesabaran itu. Jadi mempraktikkan kesabaran sekaligus bagaimana di maintenance kesabaran itu dengan baik dan benar. Karena masih banyak hari ini manusia mengatakan sabar selalu ada batasnya. Nah itu akan menjadi big question ya, pertanyaan yang besar. Bagaimana itu bisa sabar itu memiliki batas. Kemudian Allah berfirman di dalam surat yang lain di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ ya. Sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepada kamu sekalian, apa itu sedikit ketakutan, al-khauf ya. Minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal. Setelah ketakutan apa? Kelaparan, ju' ya. Wa naqsim minal amwal, apa itu? Kekurangan harta benda. Wa naqsim minal amwal wal anfusi ya. Jiwa was thamarat dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar kepada orang-orang yang sabar. Karena pada hakikatnya praktek ya, pelaku sifat kesabaran itu kembali kepada ayat sebelumnya, yaitu hanya orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu dekat dengan perilaku kesabaran. Maka Allah selalu mengatakan di akhir ayat tadi itu wa basyiris sabirin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian Allah berfirman pada ayat selanjutnya, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ini Masya Allah, ini penekanan ayat demi ayat ya dalam kitab ini. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kita kembali kepada tadi ayat yang pertama dibaca. Sesungguhnya ketika Allah menyapa orang yang beriman untuk berbuat sabar, maka ada nilai yang sangat dalam di dalam perbuatan sabar tersebut. Kemudian Allah berfirman kembali pada ayat yang keempat, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya berbahagialah orang yang bersabar dan mau memaafkan. Ini perkara sulit ini. Bersabar dan mau memaafkan. Ada nilai di dalam sini ya, ada karakter. Bersabar dan mau memaafkan. Karena ada orang dia yang sabar tapi kadang dia tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini menjadi penekanan ini. Kembali kepada ayat yang pertama. Sebagai bahan introspeksi diri, apakah kita ini benar-benar sudah mengimplementasikan karakter keimanan kita dengan sesungguhnya. Karena level tahapan kita dalam keimanan itu berbeda-beda. Iman itu
yazidu wa yanqus. Iman itu bisa berkurang, bisa bertambah dan bisa berkurang. Artinya kalau kita bertambah dalam kualitas keimanan, maka salah satunya adalah sifat sabar ini harus kita perhatikan dengan sangat ya. Kemudian Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Penekanan sabar ini pada ayat ini dalam surah Al-Baqarah, Allah menyatakan bahwa mohon pertolonganlah kamu sekalian dengan sabar dan sholat. Ada dua cara yang diajarkan Allah. Lagi-lagi kata sabar didahulukan dari kata sholat. Nah, ini juga penekanan yang sungguh istimewa. Manusia yang beriman disuruh minta pertolongan kepada Allah itu dengan cara apa? Ista'inu bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Kenapa tidak sholat duluan? Ternyata sholat juga butuh kesabaran. Tidak gampang loh melaksanakan sholat itu. Menegakkan sholat 5 waktu itu tidak gampang. Sudah menegakkan sholat 5 waktu, mau menegakkan sholat sunnah itu sulit ya. Mau bangun tahajud, ada saja kesulitannya, ngantuk dan lain-lain, bahkan lalai. Duha, yang ingat, yang melek, lupa gitu kan. Jadi sungguh sulit. Untuk sholat saja perkara yang tidak boleh ditinggalkan, yang menjadi pokok segala-galanya, tetap kita dibutuhkan kesabaran dalam melaksanakannya. Ayat yang terakhir dalam bab ini, wa qala ta'ala wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu sekalian agar kami mengetahui mana orang-orang yang berjuang dan orang-orang yang sabar di antara kamu sekalian. Jadi ujian dari Allah tadi, kalau pada dalil yang kedua tadi tentang ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan, itu sesungguhnya untuk menguji orang-orang yang beriman, untuk dilihat oleh Allah mana yang bersungguh-sungguh. Semuanya adalah mukallaf, bukan mu'allaf. Mukallaf itu artinya yang sudah beriman sejak lama. Makanya kita diberikan beban-beban, bukan beban, tugas-tugas ya, tupoksi ya mungkin ya, sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah. Nah, dengan bekal-bekalnya yang sempurna, nah, di antaranya dalam menjalankan kehidupan ini bekalnya adalah kesabaran. Baik, itu adalah dalil-dalil pokok nakli dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada hadis yang pertama yang akan menggali lebih dalam lagi mengenai nilai kesabaran tersebut. Mungkin bisa dibantu dibaca hadis pertama. Hadis pertama ini, nah, kalau dalam hadis itu, dalam ilmu hadis itu, jadi kalau yang di awal itu wa'an Abi Malik al-Haris Asim al-Ash'ari itu sanadnya. Nanti sanadnya akan nyambung kepada sahabat Nabi, para tabi'in sampai kepada Nabi. Nah, kalau yang dalam kurung di akhir rawahu Muslim, nanti ada rawahu Bukhari, itu rawi disebutnya, yang meriwayatkan, yang mengambil jalurnya, yang membuat apa? Yang membukukannya. Nah, nanti apa yang dibicarakan yang ada di antara kedua itu disebutnya matan. Matan itu redaksi. Isi, betul, isi. Wa an Abi Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal qur'anu hujjatu laka au alaika. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubiquha. Rawahu Muslim. Ya, rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ini sanadnya akan nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sanad tadi. Nah, kemudian matan, suci adalah sebagian dari iman. Ini tohur itu jamak dari toharoh ya. Toharoh. Tohir, tohiroh berarti orang yang pelaku kesucian ya. Yang melakukan hal-hal yang suci. Suci adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah, kalimat alhamdulillah itu
adalah satu kalimat yang apabila dibaca itu dapat memenuhi mizan. Mizan itu timbangan amal. Jadi kalau kita membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka dinyatakan dalam hadis ini itu dapat memenuhi mizan. Di yaumul mizan nanti ketika kita dikumpulkan, ada yaumul mizan. Ketika kita sering membaca alhamdulillah, maka ini akan memberatkan kita kepada kebaikan. Kemudian kalimat subhanallah dan alhamdulillah. Nah, tadi alhamdulillah, sekarang dua. Subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi atau memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi. Jadi kalau kita sudah melihat ke atas saja, kita berada melihat ke langit, itu kan space yang sangat luas ya. Jadi ketika kita mengamalkan membaca subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, maka itu sudah cukup untuk memenuhi pahala yang besar sebanyak jarak antara langit dan bumi. Jarak antara langit dan bumi. Kemudian dilanjutkan dalam periwayatan ini, salat itu adalah cahaya. Salat itu adalah cahaya. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Ya, salat adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti keimanan. Nah, masuk yang ketiga, sabar itu adalah pelita. Sabar itu adalah pelita dan Al-Qur'an itu adalah hujjah, argumentasi di sini, ya. Hujjah terhadap apa yang kamu sukai atau terhadap apa yang tidak kamu sukai. Artinya itu menjadi pegangan kita yang pokok, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi yang baik kita lakukan, yang diperintahkan Al-Quran, yang buruk kita tinggalkan, walaupun itu baik, begitu kan ya. Menurut kita, menurut manusia itu baik, tapi ketika kata Al-Quran itu buruk, maka kita tinggalkan. Itu maksudnya hujjah itu sebagai pegangan dalam kehidupan. Kemudian semua orang pada waktu pagi menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya dari dan ada pula yang membinasakan dirinya. Menunjukkan bahwa setiap manusia itu ada yang menjual dirinya di waktu pagi, ya, dan ada juga yang membebaskan dirinya dari perbuatan itu, ya. Kemudian ada juga yang membinasakan dirinya, rawahu Muslim. Nah, hadis ini tuh menjelaskan dan menekankan satu, ya. Itu menekankan kepada kita betapa pentingnya kita membaca subhanallah dan alhamdulillah. Karena di sini dua kalimat sederhana ini bisa menjadi zikir harian kita. Ketika kita membaca alhamdulillah, maka tamlaul mizan. Maka kalimat itu akan memberatkan kepada kebaikan di hari mizan, hari penimbangan amal nantinya. Dan ketika kita membaca subhanallah walhamdulillah, apalagi sekarang banyak sekali zikirnya kan dilagukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu lengkap sudah, tapi kita baru mempelajari dari hadis ini dua, subhanallah dan alhamdulillah. Selain memenuhi mizan, itu pun memenuhi pahala sejauh jarak antara langit dan. Nah, di sini ya, penekanan kalimat-kalimat yang digunakan oleh kita untuk zikir itu apa? Untuk memenuhi hari-hari kita agar tidak kosong sebenarnya. Karena qaul ulama ada yang mengatakan man laisa lahul wirid fahuwal kirid. Nah, ini qaul ulama. Ini atau mungkin bisa dikatakan perkataan orang-orang alim terdahulu, barang siapa yang tidak punya wirid, maka dia monyet, kirdun. Man laisa lahu wirid, ya, fahuwa kirdun. Makanya itu hewan maksudnya kan. Tidak ada bedanya antara manusia dengan monyet lah. Anggap sama-sama bentuk, sama-sama wujud. Tapi kan monyet lebih jelek daripada manusia gitu kan. Lebih tidak sempurna dan dia hewan. Pembedanya di mana kata ulama? Pembedanya di wirid. Di zikir, ya, di zikir. As-sholatu nur, pada kalimatnya itu dikatakan sholat itu nur. Nur itu cahaya, ya, nur itu cahaya. As-sholatu nur. Makanya sholat itu bisa memberikan faktor positif kepada amalia-amalia yang lain, karena pusat cahayanya di situ. Jadi kalau sholatnya bagus amal yang lain, dalam hadis yang lain begitu kan. Kalau sholatnya jelek yang lain gitu.
mau dia haji berapa kali, umroh berapa kali, sedekah seberapa banyak apapun gitu kan, kalau sholatnya buruk, buruk semua amalnya. Jadi sholat yang akan ditanyakan pertama kali di yaumul hisab itu adalah sholat. Yang kedua, as-shadaqatu, kalimatnya apa ini? Was-shadaqatu burhanun. Ya, sedekah itu bukti keimanan. Karena ini sifatnya sosial ya. Sedekah itu sifatnya sosial. Jadi banyak sekali tahapan-tahapan bersedekah itu juga berbeda-beda. Tidak selalu dengan harta, tapi dengan perbuatan bisa bersedekah, dengan senyum bisa bersedekah, dengan harta bisa bersedekah. Gitu. Dengan membahagiakan orang lain pun itu termasuk bersedekah. Jadi sedekah itu tidak melulu dengan materi. Selanjutnya burhanun was-sabru, ya. Was-sabru diyaun, ya. Dan sabar itu masuk dalam pembahasan bab kita, ya. Dan sabar itu adalah pelita. Dia dalam bahasa Arab, dia itu cahaya juga sebenarnya, tapi beda dengan nur, beda makna, beda arti. Ya. Kalau nur itu sebuah cahaya yang kuat gitu ya, yang bisa memberikan perubahan terhadap seseorang, yang bisa memberikan karakter begitu. Ya, ketika seorang itu benar-benar dalam melakukannya. Tapi kalau as-sabru itu dikatakan dia itu pelita. Jadi apa ya? Kayak ginilah. Kayak manusia kan, kalau belajar maka dia akan mendapatkan pelita dalam hidupnya. Artinya dapat ilmu pengetahuan, terbuka wawasannya karena belajarnya begitu kan? Karena belajarnya. Jadi menambah terang pengetahuannya, itu menambah. Jadi seperti cahaya-cahaya tambahan yang melengkapi hidupnya. Sudah mendapatkan karakter yang pasti dari nur itu, gitu kan? Kemudian dia pula melakukan perbuatan sabar tadi, memberikan hiasan-hiasan dalam cahaya tersebut menjadi cahaya-cahaya yang sangat istimewa. Ini juga ada lagunya juga kan, kayak guru adalah pelita, gitu kan? Kenapa? Karena guru itu memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Nah, perbuatan sabar itu ya dia pelita. Karena apa? Ketika kita berbuat sabar, itu kita nggak menyakiti orang lain, kita membantu orang tersebut dan membantu diri kita. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. في طريقتهم ومعافاة من الفتن.